Bab 251 kembali dan pikirkan tentang itu. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, bangunan spesial tingkat cahaya bintang, Mount Creation. Efek, World Creation, Mount Creation terpisah dari dunia lainnya dan memiliki aturannya sendiri. Aturan pertama, transformasi realitas dan ilusi, benda-benda yang diciptakan di Mount Creation akan ada di dunia nyata. Aturan kedua, percepatan waktu, Mount Creation memiliki aliran waktunya sendiri, 10 hari di sana setara dengan 1 hari di dunia luar. Aturan ketiga, pemotongan medan di Mount Creation dapat diubah kapan saja, dan gravitasi akan menyesuaikannya. Aturan keempat, Star Codex hancurkan 3 aturan pertama dan buat yang baru sesuai keinginan. Sejumlah besar energi dikonsumsi setiap kali aturan baru dibuat, dan hanya 4 aturan yang dapat aktif secara bersamaan. Kemampuan tambahan, God's Judgment, mengkonsumsi sumber daya Mount Creation dan berkomunikasi dengan bintang-bintang untuk memanggil kekuatan dewa kuno untuk turun. Kemampuan dewa untuk turun sebanding dengan jumlah daya yang dikonsumsi. Watson berbalik untuk melihat sekelilingnya setelah dia menjelaskannya kepada Lopis. Informasi spesifik tentang gunung penciptaan telah muncul di matanya. Terjemahan harfiah dari cahaya bintang adalah bintang-bintang yang bersinar dalam sejarah. Banyak dewa telah melewati wilayah itu di masa lalu. Tidaklah berlebihan untuk menyebut bangunan tingkat cahaya bintang sebagai kerajaan para dewa di dunia itu. Gunung penciptaan telah menyerap sebidang tanah yang luas, sehingga bekas perbatasan telah menjadi lautan yang luas. Kemudian, Watson telah menyatukan laut tak berujung dengan tanah orang mati. Sayangnya, laut kematian hanya mewarisi kemampuan tanah orang mati dan mengembangkan beberapa kemampuan baru. Ia telah berevolusi dari tingkat berlian ke tingkat berlian puncak. Laut kematian adalah bangunan tingkat berlian tingkat tertinggi. Efek, ruang dimensi, pemanggilan Raja Kematian, kapal mayat hidup, lonceng kematian, kabut perang. Ketika Anda memasuki laut yang diselimuti kabut kematian, Anda akan kehilangan jalan, dan perlengkapan Anda akan rusak tidak peduli seberapa canggihnya. Air Styx, air mengandung aura orang mati dan memiliki kekuatan misterius, sungai yang tidak dapat membawa apapun selain orang mati, dan makhluk hidup apapun yang memasuki air akan tenggelam. Kemampuan tambahan, perbendaharaan mayat hidup, kutukan kematian. Siapapun yang memasuki sungai kematian tanpa izin akan dikutuk dengan simbol tengkorak hitam di tubuh mereka. Mereka akan merasakan sakit yang luar biasa dan akan mati dalam seminggu. Kabut perang, air Styx, dan kutukan kematian, kemampuan tersebut ditambahkan setelah evolusi laut kematian. Laut kematian lebih berbahaya dari sebelumnya, dan tidak ada cara bagi seseorang untuk melindungi diri darinya. Itu ideal sebagai penghalang yang membentengi gunung penciptaan. Tidak seorang pun akan mampu menyeberangi gunung penciptaan dan laut kematian sekaligus. Namun, Watson tidak puas. Ia menggunakan tikus penggigit emas untuk mengosongkan gunung biji lapis platinum yang sebelumnya telah ia gabungkan di hutan berkabut. Ia juga memindahkan ramuan obat yang telah ia gabungkan di hutan ke gunung penciptaan. Watson awalnya percaya bahwa aset hutan berkabut cukup untuk penggunaan perbatasan, meskipun tidak etis, selama beberapa dekade. Namun, setelah ia menggabungkannya ke gunung penciptaan, ia menyadari bahwa itu tidak cukup. Mereka hanya dapat mengisi sebagian kecil gunung penciptaan. Segalanya menjadi jauh lebih mudah setelah itu. Ia menugaskan misi kepada para wali kota. Lubin akan menempas senjata, Geran akan membudidayakan ramuan obat, dan kota Peri akan mengelola dan menghasilkan binatang ajaib. Watson tidak tahu berapa banyak senjata, ramuan obat, dan binatang ajaib yang akan ia butuhkan di gunung penciptaan, tetapi ia memperkirakan itu akan lebih besar dari kekayaan kerajaan. Tentu saja, semua itu tidak akan mungkin terjadi tanpa cincin harapan untuk dunia. Setiap orang di perbatasan memiliki cincin yang sama, dengan ukiran harapan untuk dunia yang sama. Kota Blackmoon telah membuat lebih dari 100.000 cincin, dan semuanya ditukar dengan masa hidup Antonio. Sang peramal sedang memulihkan diri karena masa hidupnya terus berkurang. Itulah sebabnya Watson memutuskan untuk menggunakan barang-barang dari hutan berkabut sebagai bahan habis pakai. Lebih dari 100.000 orang akan membuat permintaan untuk cincin Nibelung pada saat yang sama, yang akan diubah Antonio menjadi cincin Wish for the World untuk seluruh dunia. Setiap hari, setiap orang dapat membuat 3 permintaan.
Setiap permintaan akan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat cincin Wish for the World untuk seluruh dunia. Dengan kata lain, lebih dari 100.000 orang akan menghasilkan ratusan ribu cincin Wish for the World untuk seluruh dunia dalam satu hari. Ketika cincin-cincin itu didistribusikan keesokan harinya, maka ratusan ribu orang akan membuat permintaan yang sama lagi pada saat yang sama. Jumlah cincin akan berlipat ganda hingga mencapai lebih dari 1 juta cincin. Watson telah membuat lebih dari 1 juta cincin untuk dunia hanya dalam 2 hari dan mendistribusikannya kepada semua orang di perbatasan. 2 hari di Gunung Penciptaan, tetapi hanya beberapa jam di dunia luar. Banyak pemilik tanah dari bagian lain perbatasan termasuk di antara mereka yang menerima cincin tersebut. Mereka tidak menyadari keberadaan kota Black Moon. Mereka hidup sangat baik di lokasi asal mereka, tetapi mereka tidak puas dengan perubahan lingkungan yang tiba-tiba dan status baru mereka sebagai anak perusahaan kota Black Moon. Namun, mereka berubah pikiran saat menerima cincin tersebut. Mengapa mereka harus ragu? Mereka menolak untuk tunduk kepada orang lain, tetapi kota Black Moon telah memberi mereka terlalu banyak. Setelah mereka tunduk pada Watson, para pemilik tanah itu akan menerima misi dari Watson setiap hari, seperti menanam gandum tingkat perak atau emas. Mereka tidak harus menyerahkan barang-barang yang mereka buat atau tanam, bukan buah-buahan atau senjata, barang-barang itu akan selalu menjadi milik mereka. Watson tidak peduli dengan barang-barang itu. Namun, mereka harus memberikan barang-barang itu secara cuma-cuma jika Gunung Creation dihancurkan. Model produksi baru yang tidak memerlukan pembayaran pajak apapun memberi para pemilik tanah itu rasa manis itu. Mereka awalnya bergabung dengan kota Black Moon demi bangsawan perbatasan dan takut akan kekuatan Watson. Namun, mereka juga jatuh cinta pada kota itu. Mereka tidak akan pergi bahkan jika mereka diusir dari sana. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan di Gunung Creation setelah hampir 2 bulan di sana. Baru 4 atau 5 hari sejak mereka kembali ke dunia luar. Mereka merasakan superioritas saat memikirkannya. Sumber daya di Gunung Creation sudah lebih penting daripada yang ada di dunia luar, dan orang luar tidak akan bisa membayangkan konsepsi mereka tentang waktu. Akibatnya, beberapa orang mulai memuja Watson, tuan muda termuda di kota Black Moon, sebagai reinkarnasi dewa. Siapa lagi di dunia yang bisa mengendalikan waktu jika bukan reinkarnasi dewa? Jadi, ketika Lopis naik gunung dan menyebut seorang petani di sana sebagai dewa, pria itu tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Apa yang harus saya beli, Tuan Muda Watson, sehingga Anda mau berbisnis dengan saya? Lopis tidak tahu betapa ajaibnya Gunung Penciptaan. Tetapi dia memiliki firasat tidak enak bahwa kata-katanya tidak memadai. Harta karun langka itu mungkin hanya setumpuk sampah, dan hal-hal yang ingin dijual Watson kepadanya akan terlalu sulit baginya untuk ditanggung. Namun, dia tidak mau melepaskan kesempatan itu. Dia ingin bermain aman, jadi dia mengajukan pertanyaan itu. Ini cukup sederhana. Anda hanya perlu membeli beberapa senjata. Misalnya, pedang panjang tingkat platinum yang saya buat 2 hari lalu, atau handuk tingkat emas yang saya gunakan untuk menyeka keringat saya, atau beberapa ramuan obat dan binatang ajaib yang diproduksi oleh Gunung Creation, kata Watson dengan acuh tak acuh saat dia melambaikan pedang panjangnya. Torktown telah membuat senjata yang dipegangnya di tangannya. Kota itu terutama dalam perdagangan penempaan karena Black Moon Town telah mengumpulkan banyak senjata tingkat emas dan perak. Selain itu, setiap orang memiliki cincin Wish for the World. Torktown hanya perlu membuat keinginan untuk memperkuat senjata tersebut. Watson baru saja menyelesaikan transformasi Torktown, dan kota itu telah memperoleh kemampuan baru karena itu. Semua barang yang mereka hasilkan, senjata atau ramuan obat, akan langsung berubah menjadi tingkat perak. Mereka bahkan mempertahankan kemampuan itu setelah Gunung Creation menyerap kota itu. Torktown dapat memproduksi rata-rata 100 senjata tingkat perak dan menggabungkannya menjadi pedang panjang tingkat platinum berkualitas rendah, sama seperti yang ada di tangan Watson. Meskipun kualitasnya tidak terlalu tinggi, tetap saja itu adalah senjata tingkat platinum. Para penjaga kota Black Moon dan para penjaga dari 3 kota lainnya dilengkapi dengan senjata dan baju besi tingkat platinum, dan mereka berlatih dengan senjata tingkat emas. Namun, sepertinya mereka dapat meningkatkan senjata latihan mereka ke tingkat platinum hanya dalam beberapa hari. Tuan Muda Watson, saya ingin tahu berapa harga pedang panjang tingkat platinum, serta tanaman obat dan binatang ajaib yang Anda sebutkan. Pedang panjang di tangan Watson menarik perhatian Lopis, dia menelan ludahnya.
Hanya ada beberapa senjata tingkat platinum di seluruh kerajaan, jadi dia bertanya-tanya berapa harga yang diinginkan Watson untuk senjata-senjata itu. Watson memberi isyarat dengan jarinya. 10.000 koin emas. Lopis bertanya dengan ragu-ragu. Ketika Watson menggelengkan kepalanya, dia bertanya lagi, 100.000 koin emas. Watson terus menggelengkan kepalanya, dia tampak putus asa. Jadi, apakah 1 juta koin emas per item? Jika 1 juta koin emas per item, dia tidak akan mampu membelinya bahkan jika dia menjual kota Vermilion. Itu adalah item tingkat platinum yang langka, jadi dia tidak menganggap harga yang diminta terlalu tinggi. Dia sedikit kecewa karena tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk memiliki senjata tingkat platinum. Aku tidak menginginkan 100.000 koin emas atau 1 juta. Itu hanya 1.000 koin emas per item, kata Watson, yang mengejutkan Lopis. 1.000 koin emas. Apakah dia serius? Itu cukup murah untuk senjata tingkat platinum yang berharga. Senjata tingkat emas puncak yang khas harganya sekitar itu. Lopis ingin membeli selusin dari mereka dan menjualnya kembali dengan harga yang mahal. Sayangnya, kata-kata Watson berikutnya menghancurkan fantasinya. Ada syarat lain jika kamu ingin membeli item tingkat platinum hanya dengan 1.000 koin emas. Kamu harus menandatangani kontrak dengan kota Black Moon dan menjadi bagian dari Gunung Penciptaan. Barang-barang yang Anda beli dari sini hanya untuk penggunaan pribadi Anda. Anda tidak dapat menjual atau memberikannya kepada siapapun di luar Gunung Creation. Jika Anda melanggar ketentuan ini, maka bersiaplah untuk menghadapi hukuman untuk itu. Ketentuan ini agak keras, tidak perlu terburu-buru untuk memberi saya tanggapan. Anda dapat kembali dan memikirkannya. Petik 2. Karena Anda telah mengatakannya, Tuan Muda Watson, saya akan memikirkannya. Lopis tampak ragu-ragu. Adele tidak ada di sana, dan sulit baginya untuk membuat keputusan. Selain itu, ada aturan yang melarangnya menjual kembali senjata, yang agak terlalu berlebihan. Namun, manfaat yang ditawarkan oleh kota Black Moon terlalu bagus untuk dilewatkan, jadi dia merasa sulit untuk menolak. Watson melambaikan tangannya dan tersenyum. Tolong antarkan pengunjung kami turun dari gunung. Geran dan Lubin berdiri di kedua sisi Lopis sebelum mereka mengantar mereka pergi. Sambil berjalan, mereka memberitahu Lopis tentang betapa hebatnya kota Black Moon dan bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sementara itu, Watson terus berlatih dengan pedang panjang tingkat platinumnya. Ia tidak peduli dengan penolakan Lopis karena siapapun yang berhadapan dengan kota Black Moon hanya punya satu pilihan. Sebaliknya, ia merencanakan apa yang akan ia makan untuk jamuan makan malam itu. Watson mengakhiri pelatihannya pada pukul 6 sore dan melanjutkan perjalanan ke Mage Guild di Monty Town bersama keluarganya. Setelah Monty Town terintegrasi dengan Mount Creation, Watson mengubahnya menjadi bangunan tingkat platinum, sama seperti Torque Town. Bangunan itu memiliki kekuatan untuk mengembangkan tanaman dan meningkatkannya ke tingkat perak dengan cepat. Hasilnya, Monty Town menjadi lokasi utama untuk budidaya tanaman obat di Mount Creation. Saat mereka berjalan ke Monty Town, tercium aroma buah, berpadu dengan aroma dedaunan. Ada pepohonan dan buah-buahan yang rimbun di sekeliling mereka. Cabang-cabang pohon itu menjulur ke depan saat berubah menjadi tanaman merambat yang melilit dinding berwarna platinum Monty Town. Kenyataannya, cabang-cabang pohon itu menjulur ke depan. Saat itu, mereka berubah menjadi tanaman merambat yang melilit dinding berwarna platinum Monty Town. Ada juga buah-buahan di dinding, yang memberikan kesan alami. Ini Monty Town, ini pertama kalinya aku melihat kota di luar Black Moon Town. Kelihatannya sangat luar biasa. Adik perempuan Watson yang ketujuh, Scarlett, memainkan busur panjang berwarna platinum di tangannya. Kadang-kadang, dia menarik tali busur. Di waktu lain, dia mengarahkannya ke langit. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Busur panjang itu adalah mainan barunya. Watson telah membuatkannya busur panjang tingkat perak, tetapi standar penempaan berbagai kota telah meningkat sebagai hasil penggabungan mereka dengan Gunung Creation. Karena itu, Watson telah membuatkannya busur panjang tingkat platinum lainnya. Sebenarnya, Monty Town tidak selalu seperti ini. Dulu 100 kali lebih buruk daripada sekarang. Ini semua mungkin terjadi karena Watson. Zeke mendesah, dia diliputi emosi. Zenoa dan Peter memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka saat mereka menatap dengan penuh hormat ke pemukiman di depan mereka. Meskipun mereka telah menghabiskan 2 bulan di Gunung Creation, mereka masih terkejut dengan pemandangan di depan mereka.
Siapa yang mengira bahwa Watson akan mencabut seluruh perbatasan dan menggabungkannya dengan Black Moon Town? Ketika mereka pertama kali mengetahui hal itu, mereka sangat takut sehingga mereka bahkan tidak bisa makan. Mereka juga mengalami mimpi buruk saat tidur di malam hari. Untungnya, mereka terbiasa dengan hal itu setelah beberapa waktu. Lebih jauh, mereka menemukan cara untuk menghindari rasa takut. Mereka tidak menganggap Watson sebagai manusia. Selama mereka tidak memperlakukan Watson sebagai manusia, mereka tidak akan terkejut. Saya sudah berolahraga di rumah. Bukan ide yang buruk untuk keluar sesekali. Vincent, kakak laki-laki tertua, dan Nindy, kakak perempuan kedua, juga menatap sekeliling mereka. Sebagai dua anak tertua dalam keluarga, sifat kekanak-kanakan mereka telah lama memudar dari wajah mereka, terutama Nindy. Dia sudah menjadi penyihir elemen air di puncak tingkat emas. Dia tidak jauh dari tingkat platinum, dan setiap gerakannya diiringi oleh suara seperti gelombang. Watson memimpin teman-temannya ke sebuah kota kuno yang penuh dengan kehidupan. Kota itu dulunya adalah rumah bagi dinasti kuno yang telah lama hilang, dan para penjaga yang perkasa menjaganya. Interaksi tak terduga apa yang akan dia temui di sana. Margaret, saudari keenam, memegang pena kebenaran dan menuliskan kata-kata itu di setumpuk perkamen kulit kambing berlapis emas yang berkilau. Dia melepaskan telapak tangannya setelah dia menyelesaikan coretannya. Pena kebenaran terbang ke udara dan mulai menulis dengan huruf-huruf merah menyala. Watson akan mengungkap mata air kehidupan yang penuh teka-teki di perjamuan bersejarah kota itu. Dia akan menggunakan kekuatannya yang besar untuk mematahkan kutukan mata air itu dan mendapatkan kemampuan untuk hidup abadi. Tidak buruk, itulah kisah yang aku cari. Margaret mengangguk setuju, meninggalkan Watson tercengang. Apakah saudarinya begitu terbebas setelah mendapatkan pena kebenaran? Dia bahkan tidak menulis lagi. Pena kebenaran terbang di depan Watson saat dia mengeluh. Batang pena itu bengkok, dan mengangguk serta membungkus seolah-olah itu adalah manusia. Guru besar, saya sudah lama tidak melihat Anda. Saya hanya menggunakan kemampuan saya untuk mengubah realitas untuk memprediksi kejadian saat Anda memasuki kota itu. Apakah saya benar, Guru? Benar, kakiku, katanya. Watson tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis saat dia mencium bau busuk murahan yang familiar itu. Dia cukup aktif setiap hari saat dia menyatukan gunung penciptaan. Lebih jauh lagi, dia telah memberikan pena kebenaran kepada saudara perempuannya yang keenam sebagai pena bulu, jadi dia tidak peduli. Dia tidak menyangka bahwa pena kebenaran telah menjadi lebih berani, dia tidak melihatnya selama 2 bulan. Bahkan berani berbicara tanpa persetujuannya. Dia tidak yakin apakah itu karena pena itu telah bersama Margaret begitu lama sehingga telah mengembangkan kebiasaan buruk. Rencana awalnya adalah agar keduanya saling menahan diri dan berhenti sejenak. Sayangnya, pena kebenaran dan saudara perempuannya yang keenam tampaknya semakin memburuk. Suamiku, ini pertama kalinya aku menghadiri perjamuan bangsawan. Saya sudah lama berharap bisa menghadiri acara serupa. Catherine menggenggam tangan Edward dengan gugup sambil merapikan anting dan kalungnya. Dia tidak terbiasa berjalan dengan sepatu hak tinggi berliannya. Tidak ada yang lebih terpuji di mata para bangsawan selain makan malam yang lezat. Banyak bangsawan di kerajaan bersikeras mengadakan pesta meskipun keluarga mereka miskin. Mereka bahkan meminjam uang untuk menghias jamuan makan. Itu mungkin terdengar tidak masuk akal dalam peradaban modern, tetapi itu cukup umum di lingkungan itu, yang mirip dengan abad pertengahan. Perjamuan makan memiliki banyak aturan, apa yang harus dilakukan pada setiap periode, berapa banyak peralatan makan yang harus digunakan, dan bahkan berapa banyak hidangan yang dibutuhkan untuk pesta tersebut. Catherine ingin menyelenggarakan perjamuan makan saat keluarganya masih berjuang, tetapi mereka sangat miskin sehingga mereka bahkan tidak mampu membeli daging. Dia bahkan tidak dapat membuat beberapa hidangan jika dia meminjam uang untuk pesta tersebut. Selain itu, ada beberapa pemilik tanah dan petani di dekat wilayah tersebut, jadi menyelenggarakan makan malam untuk para bangsawan tidak masuk akal. Catherine tidak punya pilihan selain meninggalkan ide tersebut. Catherine sayang, jangan khawatir. Ini baru permulaan. Jika kamu mau, aku dapat mengajakmu ke perjamuan makan setiap hari, atau kita dapat mencoba menyelenggarakannya sendiri. Lord Sylvan dan Master Antonio juga ada di sini sekarang. Jika kita dapat mengundang mereka ke pesta tersebut, aku jamin tidak ada bangsawan lain yang dapat bersaing dengan kita. Edward berkomentar dengan sungguh-sungguh sambil membelai lengan Catherine dengan lembut.
Sejak Watson menyatukan Gunung Penciptaan, Edward tidak punya waktu untuk berhubungan intim dengan Catherine. Mereka harus menjamu wali kota dan pemilik tanah yang berbeda. Seluruh perbatasan telah terintegrasi dengan kota Blackmoon. Meskipun rumah bangsawan perbatasan berada tepat di seberang Kastil Blackmoon, Edward tidak pernah bermimpi menjadi tetangga dengan elit tingkat platinum atau memiliki lebih dari 1 juta orang di bawah komandonya. Catherine dan Edward bertambah berat badan dengan cepat karena mereka tidak bisa membiarkan tamu mereka pergi dengan tangan kosong. Mereka ingin menurunkan berat badan, tetapi hadiah yang dibawa tamu mereka terlalu bagus untuk mereka tolak, terutama makan malam kota Monty. Edward mendengar bahwa geng tentara bayaran angin utara bahkan telah menyerah pada keinginan mereka untuk mengubah daging binatang ajaib biasa menjadi daging naga dan burung phoenix. Dia belum pernah memakan binatang ajaib legendaris, dia tidak tahu bagaimana rasanya. Namun, dia meneteskan air liur ketika memikirkannya. Aneh. Kultivasinya telah hancur bertahun-tahun yang lalu, dia tidak bisa lagi berkultivasi. Namun, sepertinya kekuatannya telah kembali ke puncak tingkat emas selama 2 bulan terakhir. Sepertinya dia bisa menjadi lebih kuat bahkan jika dia hanya makan, minum, dan dilayani oleh pelayan sepanjang hari. Itu hanyalah kehidupan yang membahagiakan. Tuan Muda Watson, Tuan Kota Blackmoon. Saya adalah pelayan di perjamuan yang diselenggarakan oleh Persekutuan Penyihir. Silakan, ikuti saya. Begitu Watson dan yang lainnya tiba di kota, seorang gadis muda mengenakan jubah penyihir menghampiri mereka dan menyapa mereka dengan hangat. Jubah penyihir yang dikenakan gadis muda itu adalah jubah tingkat emas, dan tubuhnya juga memancarkan aura tingkat emas. Dia tampak berusia 15 atau 16 tahun, jika dia berada di tempat lain di kerajaan, mereka akan memujinya karena mencapai tingkat emas di usianya. Namun, itu adalah kejadian yang cukup umum di Gunung Creation. Bahkan petani dan anak-anak bisa menjadi petarung tingkat emas dengan lebih dari 1 bentuk aura tempur. Ditambah lagi, penyihir tingkat emas tidak ada apa-apanya. Penyihir muda itu akhirnya memimpin kelompok itu ke Persekutuan Penyihir di Monty Town. Itu adalah pertama kalinya Watson ke sana. Persekutuan Penyihir memiliki 4 lantai, bentuknya seperti menara tinggi, dan semakin rendah, semakin luas jadinya. Dinding luarnya berwarna platinum, dan halus seperti cermin. Ada juga rune misterius yang diukir di atasnya. Sebuah patung berbentuk tongkat sihir berdiri di puncak menara, memiliki aura hikmat. Setelah mereka memasuki serikat, mereka melihat pemandangan yang sama sekali berbeda. Dinding yang digunakan untuk memposting misi hadiah telah dirobek dan diganti dengan sutra berwarna-warni. Meja bundar dan kursi yang dimaksudkan untuk pendaftaran juga telah diambil. Ruang besar di tengah ruangan disediakan sebagai lantai dansa, dan meja perjamuan memiliki semua jenis piring bertingkat emas. Di dalamnya, ada piring daging dan buah bertingkat tinggi. Tempat lilin di meja makan juga bertingkat emas, itu membuatnya tampak seolah-olah cahaya itu akan menyala selamanya. Langit-langit di atas kepala mereka bertatahkan batu-batu ajaib yang bersinar seperti berlian saat mereka memancarkan sinar cahaya yang berbeda yang menerangi seluruh aula. Saya Anna, Presiden, Persekutuan Penyihir. Saya sangat tersanjung bahwa Anda telah setuju untuk datang sebagai tamu, Tuan-Tuan Kota Blackmoon. Perkenalkan, saya ingin memperkenalkan Anda. Selain anggota serikat kami juga memiliki Tuan Geran, pejabat balai kota, dan beberapa pemimpin kelompok tentara bayaran. Anna, dalam gaun panjang yang sangat indah, berbalik ketika dia menyebutkan kelompok tentara bayaran. Ron berdiri di belakangnya, dia mengenakan setelan seputih salju, dan rambutnya yang acak-acakan diolesi minyak. Dia menyeringai pada Watson dan saudara-saudaranya sambil tertawa kasar. Saya Ron, pemimpin kelompok tentara bayaran saat ini, dan saya di sini untuk menyambut semua orang dari kota Blackmoon. Saya telah menyiapkan daging naga dan phoenix berkualitas tinggi. Daging dari 2 binatang ajaib langka ini dapat memperkuat tubuh Anda dan mempercantik fitur wajah Anda. Itu juga dapat meningkatkan kemampuan seseorang di area itu. Edward langsung tertarik ketika dia mendengarnya, dia tertawa. Benarkah? Cepat, bawakan aku beberapa. Namun, Catherine mencubitnya sebelum dia bisa melangkah maju. Kemudian, dia memutar matanya. Itu yang selalu ada di pikiranmu setiap hari. Tidak bisakah kau bersikap seperti bangsawan? Anna mengambil kesempatan itu untuk mendorong Ron menjauh. Lady Catherine benar. Daging naga yang disiapkan Ron sama sekali tidak ada apa-apanya. Hadiah yang telah aku siapkan untuk kalian semua bahkan lebih berharga.
Dia melambaikan tangannya. Tak lama kemudian, dua penyihir mengeluarkan botol transparan berisi cairan hijau zamrud. Botol itu mengeluarkan udara dingin. Jelas itu adalah sejenis produk ajaib. Cairan hijau zamrud di dalam botol membuatnya tampak lebih ajaib, seperti danau zamrud yang memantulkan cahaya bintang. Nyanyian samar para peri dan erangan rendah para peri menarik perhatian semua orang dalam sekejap. Ana tampak senang dengan reaksi semua orang. Ini adalah sebotol kecil air dari mata air kehidupan. Serikat penyihir menggabungkan kekuatan kami dengan Master Antonio untuk mendapatkan ini untukmu. Mata air kehidupan juga dikenal sebagai air kehidupan abadi. Setetes cairan saja dapat memberikan satu kehidupan abadi. Waktu di Gunung Penciptaan 10 kali lebih cepat daripada dunia luar, itu baik dan buruk. Baik karena kita dapat berbuat lebih banyak, tetapi buruk karena kita akan menua lebih cepat. Jadi, aku memikirkan mata air kehidupan. Dengan ini, kita tidak perlu takut dengan usia tua. Aku ingin mempersembahkan ini ke kota bulan hitam untuk semua yang telah kau lakukan untukku. Terima kasih, Presiden Ana. Edward, Catherine, dan anak-anak mereka mendesah. Kemudian, mereka menahan napas. Hanya Watson yang memandang mata air kehidupan dengan tenang, ia tahu bahwa air itu memiliki beberapa efek samping. Jadi, jika ia ingin memberikannya kepada semua orang, maka ia harus melebur dan memperbaikinya terlebih dahulu. Item spesial tingkat berlian, air dari mata air kehidupan. Efek, memungkinkan pengguna untuk hidup selamanya, tetapi mereka akan menua. Kekuatan pengguna akan tetap pada saat itu dan tidak akan meningkat. Efek tambahan, kekuatan alam, kecepatan kultivasi pengguna akan meningkat 10 kali lipat saat mereka berada di dekat alam. Pembatasan, air dari mata air kehidupan tidak dapat terkena udara, atau efeknya akan hilang dalam waktu 12 jam, dan hanya dapat dibawa oleh elemen sihir. Saat ini, air akan kehilangan efeknya dalam 6 jam. Watson merenung saat dia mengamati air dari mata air kehidupan di tangan para penyihir itu. Tuan memberitahu saya bahwa mata air kehidupan dapat memberikan kehidupan abadi. Saya juga mendengar bahwa para elf dapat meningkatkan kecepatan kultivasi mereka 10 kali lipat jika mereka minum dari mata air itu. Namun, kekuatan mereka akan membeku secara permanen di tempat. Tidak ada gunanya memiliki kecepatan kultivasi yang meningkat jika itu terjadi. Tuan Muda Watson, apa pendapatmu tentang hadiahku? Ana berdiri di samping Watson dan menatapnya dengan saksama. Bagaimana kau bisa mendapatkan sebotol mata air kehidupan ini, Ana? Tanya Watson, ia tidak menjawabnya. Ia tahu bahwa mata air kehidupan berasal dari sumur bulan di bagian terdalam hutan keabadian di selatan. Para elf telah menjaga mata air itu selama puluhan tahun, dan banyak monster sihir yang kuat juga mengelilinginya. Seorang elf raksasa bernama Druid juga telah menggunakan sihir untuk menutup lubang sumur itu. Bahkan jika Watson menggunakan hak Wish for the World untuk menyelamatkan dunia, segel sihir itu akan mencegahnya mendapatkan air dari mata air itu. Antonio telah memberitahunya semua hal itu. Bagaimanapun, mata air kehidupan adalah harta paling berharga di kerajaan elf. Kerajaan lain akan mencurinya jika mereka begitu mudah dijangkau. Kemudian, Ana berkata, beberapa hari yang lalu, aku telah mencoba untuk mendapatkan mata air kehidupan. Aku membuat banyak permintaan dengan cincin Wish for the World, tetapi aku tidak bisa mendapatkannya. Aku tidak punya pilihan selain bertanya kepada Master Antonio. Master Antonio adalah satu-satunya orang di kerajaan yang telah minum dari mata air kehidupan, jadi dia pasti punya ide. Jadi, saya bertanya kepadanya tentang hal itu di pagi hari. Dia mengajari saya ritual komunikasi magis, dia berkata untuk melafalkan nama Vivian ketika saya ingin membuat permohonan, dan saya bisa mendapatkan air dengan cara itu. Saya melakukan apa yang dia minta, dan saya berhasil. Watson bertanya-tanya tentang nama Vivian setelah dia mendengar itu. Ketika Antonio memberinya tongkat matahari dan bulan, dia melihat nama yang sama ada di sana. Orang itu pasti sangat penting bagi tuannya, dia bahkan terhubung dengan mata air kehidupan. Dia memutuskan untuk bertanya kepada tuannya tentang hal itu ketika dia bisa. Kemudian, Watson memfokuskan perhatiannya pada mata air kehidupan. Berikan aku airnya, aku akan mencoba untuk melihat apakah aku bisa menghilangkan kutukan di atasnya. Ya, Tuan Watson. Ana menahan kegembiraannya saat ia meraih botol Spring of Life dari bawahannya dan menyerahkannya kepada Watson. Ia tahu bahwa Spring of Life memiliki efek samping, jadi ia tidak mencicipinya.
Sebagai gantinya, ia memilih untuk mendelegasikan tugas itu kepada Watson. Di satu sisi, ia menghormati Watson, dan di sisi lain, ia tidak ingin kekuatannya dibekukan pada saat itu. Ia hanyalah seorang penyihir tingkat emas, ia bisa menjadi lebih kuat di masa depan. Watson melirik botol di telapak tangannya, mengabaikan emosi Anna yang bertentangan. Ia menemukan bahwa botol itu terbuat dari sihir elemen es, tidak ada jejak kontaminan. Anna jelas telah mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelum memperoleh Spring of Life. Apa yang harus aku gunakan untuk menggabungkan Spring of Life? Sayang sekali aku tidak bisa memperbaikinya. Aku bahkan tidak tahu kekacauan seperti apa yang akan terjadi setelah penggabungan. Akan sangat buruk jika aku tidak bisa menetralkan efeknya. Sikap Watson perlahan berubah dari enggan menjadi tekad saat ia menggoyangkan botol di tangannya. Lupakan saja, aku tidak peduli. Tidak ada batasan berapa kali sistem dapat menyatu. Aku akan mencobanya terlebih dahulu. Dia menjentikkan jarinya di depan semua orang, dan bayangan hijau menyerbu masuk dari luar jendela. Bayangan itu mendarat di tangannya dan berubah menjadi benih hijau zamrud yang cemerlang. Dia telah menyatukan beberapa bayangan pohon dunia tingkat platinum, dan benih itu adalah salah satunya. Mata air kehidupan membutuhkan bayangan pohon dunia untuk tetap ada, jadi penyatuan kedua benda itu akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Penggabungan sistem, aktifkan. Bayangan dunia di tangan Watson berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menutupi mata air kehidupan saat dia merenungkannya. Kemudian, air mendidih, dan gelembung-gelembung hijau muncul. Cairan itu, yang tadinya seperti danau yang memantulkan cahaya bintang, telah menjadi gelap. Kemudian, pemberitahuan sistem berdering di telinganya. Selamat, Guru, atas penyatuan yang berhasil. Anda telah memperoleh air berkualitas tinggi dari mata air kehidupan. Kedaluarsa air telah diperpanjang hingga 24 jam. Setelah mengonsumsinya, kecepatan kultivasi Anda akan meningkat 20 kali lipat. Watson terdiam saat melihat hasilnya. Mata air kehidupan hanya meningkatkan beberapa kemampuan minor setelah menggunakan alat tingkat platinum. Dia bahkan tidak dapat memilih efek samping mana yang ingin dihilangkannya. Ini tidak bisa terus berlanjut. Watson bergumam dan memutuskan untuk menambahkan bahan ampuh ke dalam air mata air kehidupan. Little Grey, bawa Lilith ke sini. Setelah dia mengatakan itu ke udara, sebuah lubang hitam seukuran kepalan tangan segera melintas di bahunya, seekor tikus kecil hitam pekat muncul. Mahkota platinum di dahinya bersinar terang saat bergesekan dengan telinga Watson dengan intim. Kemudian, ia berbalik dan menghilang ke dalam lubang hitam lagi. Tikus itu adalah Raja Tikus Pemakan Surga, dan Watson telah menamainya Little Grey. Bagaimanapun, Golden Flash dan Emperor Clark punya nama. Sebagai binatang ajaib tingkat platinum ketiga di kota Blackmoon, Raja Tikus Pemakan Surga tidak boleh tertinggal. Awalnya, Watson ingin memanggilnya manusia perkakas karena Raja Tikus Pemakan Surga terus-menerus membelah tubuhnya, itu adalah perkakas yang membantu kota Blackmoon memindahkan biji. Namun, nama itu terlalu jelek, dan keluarganya menentangnya. Jadi, Watson tidak punya pilihan selain menamainya Little Grey. Kaca, Little Grey baru pergi selama lebih dari 10 detik ketika suara keras datang dari langit-langit aula di lantai pertama persekutuan penyihir. Sebuah lubang hitam yang lebih besar telah muncul. Seorang pelayan yang tinggi dan cantik muncul dari tempat itu. Dia menjilati bibir merahnya yang halus, ada senyum di wajahnya yang menawan. Kemudian, dia melihat sekeliling sebelum dia berjalan menuju Watson dan berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Tuan, bolehkah saya tahu mengapa Anda mengirim hewan peliharaan untuk memanggil saya? Pembantu itu, Lilith, adalah Hellbaron Watson yang diciptakan dengan menggabungkan Devil's Blood dan Purgatory Skeleton. Dia telah bekerja sebagai wakil kepala pembantu rumah tangga di Blackmoon Town. Lilith jelas telah berkembang pesat di bawah bimbingan Nightingale dan Capella. Dia tidak akan lagi melepas pakaiannya di depan Watson atau menawarkan seseorang untuk memakannya. Kedatangan Lilith membuat seluruh mage guild terhenti. Bagaimanapun, dia adalah elit tingkat platinum puncak dan seorang Hellbaron. Semua orang di sana takut padanya. Namun, Watson tidak merasakan apapun. Dia telah memanggil Lilith untuk satu tujuan. Lilith, aku perlu mengekstrak sebagian darah iblis di tubuhmu dan menyatukannya dengan Spring of Life. Sebagai seorang Hellbaron, mayat Lilith dapat bertahan hidup selama puluhan ribu tahun tanpa membusuk, seseorang bahkan dapat membangkitkannya kembali.
Itu berarti darahnya memiliki kesamaan dengan Spring of Life. Watson telah melihat bagaimana Moriarty menggunakan Devil's Blood, itu dapat memungkinkan seseorang untuk naik dari tingkat platinum ke tingkat berlian. Tidak kalah dengan Spring of Life. Penggabungan antara kedua benda itu mungkin menghasilkan beberapa perubahan ajaib. Apakah kau hanya tertarik pada darahku? Kurasa itu bukan masalah besar. Lilith menjawab dengan hormat, lalu, ia meraih dadanya dan menarik jantung hitam yang berdenyut dengan tangan kanannya. Jantung adalah organ pengumpul darah. Tuan, terimalah jantungku. Semua orang di aula meringis ketika mereka melihat mereka mengambil jantungnya dengan tangan kosong. Lilith, yang telah kehilangan jantungnya, tampak pucat. Ia tampaknya tidak keberatan. Sebaliknya, matanya menyala dengan api. Seolah-olah ia merasa terhormat untuk memberikan jantungnya kepada Watson. Kau melakukannya dengan baik, Lilith. Jika aku menggabungkan sesuatu yang bagus nanti, aku akan membiarkanmu menggunakannya terlebih dahulu. Watson juga khawatir dengan tindakan Lilith, tetapi ia ingat bahwa Lilith adalah seorang baron neraka dengan komposisi tubuh yang berbeda dari manusia, itu mungkin tidak menjadi masalah baginya. Jadi, ia tidak ragu-ragu. Jika kau tidak keberatan, Lilith, bolehkah aku memanfaatkan sumsum tulangmu juga? Tentu saja, Tuan. Lilith menyetujui permintaannya. Ia meraih lubang di dadanya dan menarik tulang belakangnya yang patah. Darah hitam menetes dari dadanya dan jatuh ke tanah, menggerogoti lantai logam keras berlapis platina itu saat asap putih mengepul. Semua orang di sana terkejut. Watson mengambil tulang belakangnya yang berdarah dari Lilith. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan, Tuan? Tidak untuk saat ini. Luka di dada Lilith menggeliat saat daging dan darahnya menyatu. Lukanya sembuh, ia seperti baru kembali. Tidak seorang pun tahu bahwa ia telah terluka sebelumnya, kecuali darah hitam di tanah. Watson mengangguk, ia telah membuat pilihan yang tepat. Mata air kehidupan adalah keseimbangan yang sangat baik untuk kapasitas penyembuhan dirinya yang sempurna. Fusi sistem, aktifkan. Watson mengaktifkan sistem dan menyatukan tulang belakang dan jantung Lilith saat ia memegangnya di tangannya. Setitik darah hitam muncul, hitam dan murni. Seperti tatapan jurang, darah itu dapat menarik semua cahaya. Selamat, Master, karena berhasil menggabungkan dan memperoleh versi lanjutan dari Devil's Blood. Item spesial tingkat berlian, Devil's Blood. Efek, mempertahankan semua kemampuan Devil's Blood, termasuk kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri, mencemari, dan berubah menjadi iblis. Efek tambahan, setelah mengonsumsi Devil's Blood, ada tingkat keberhasilan 100% dalam berevolusi menjadi iblis. Semua atribut akan ditingkatkan, dan Anda akan memperoleh bakat rasial, absolute calmness. Anda tidak akan terpengaruh oleh fluktuasi emosi yang hebat. Anda akan selalu bersikap rasional dan tidak akan merasakan sakit apapun. Keahlian tambahan, Devil's Blood Boiling, versi lanjutan dari Devil's Blood Boiling Skill. Skill ini akan berkembang biak dan menyelimuti objek lain, memberi mereka kecerdasan sederhana untuk mengendalikan inangnya. Lebih jauh lagi, entitas yang dikendalikan akan memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan kekuatan elit tingkat berlian. Mata Watson bersinar saat dia membaca informasi terperinci tentang darah hitam itu. Saat dia mengamatinya, ayahnya, Edward, yang paling dekat dengannya, tiba-tiba memiliki lapisan warna psikedelik di matanya. Dia menggumamkan beberapa ocehan yang tidak diketahui saat dia tanpa sadar berjalan menuju Devil's Blood. Dia ingin mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Hati-hati, ayah. Darah itu sangat berbahaya. Darah itu mungkin menelanmu jika kamu menyentuhnya. Watson meraih tangan Edward tepat waktu, ayahnya sadar pada saat itu. Edward, yang telah pulih, memiliki lapisan keringat dingin di dahinya. Dia mundur 2 langkah karena takut. Apa yang terjadi? Aku mendengar pemanggilan misterius dari setetes darah itu. Darah itu menyuruhku untuk menyatu dengannya. Apakah aku berhalusinasi? Ayah, aku tidak percaya itu ilusi karena kita juga mendengar suara yang mirip. Lagi pula, Watson-lah yang menggabungkannya. Mari kita lebih berhati-hati. Saudara-saudara Watson mundur dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Setiap kali Watson menggunakan penggabungan sistem, dia akan menggabungkan sesuatu yang mengejutkan. Itu tidak terkecuali. Mereka perlu menemukan tempat yang aman agar tidak terpengaruh. Bahkan tamu-tamu lainnya mundur, mereka mengikuti jejak Anna dan Ron. Ratusan meter persegi di seluruh aula kosong. Sebaiknya kau mundur sedikit lebih jauh. Watson juga sedikit gugup. Lagi pula,
dia memegang dua jenis cairan tingkat berlian di tangannya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka menyatu? Mungkin situasi yang tidak terduga seperti penggabungan sebelumnya akan terjadi. Darah iblis adalah item tingkat berlian, dan itu sudah memiliki efek yang sangat baik. Dia akan meminumnya saat itu juga jika dia tidak perlu menghilangkan efek samping mata air kehidupan. Namun, dia menahan keinginannya. Dia mengalihkan pandangannya dari darah dan mengaktifkan sistem fusi. Penggabungan sistem, aktifkan. Selamat, Master, atas penggabungan yang berhasil. Anda telah memperoleh item khusus tingkat berlian puncak, berkat para dewa dan iblis. Darah iblis berubah menjadi cahaya hitam ketika Watson mengaktifkan sistem penggabungan. Air mata air kehidupan memercik dari botol beku, berubah menjadi cahaya hijau yang bertabrakan dengan cahaya hitam. Hijau dan hitam, kehidupan dan kehancuran telah bertabrakan. Adegan samar dari zaman kuno muncul di permukaan cahaya. Para malaikat memegang tombak panjang yang terbuat dari cabang-cabang pohon yang menembus bintang-bintang, dan mereka menghadapi banyak iblis dengan sisik dan tanduk saat tubuh mereka terbakar oleh api. Kemanapun mereka lewat, tanah hangus. Gambar-gambar itu hanya muncul sesaat. Kedua cahaya itu menyatu, mereka berubah menjadi manik-manik bundar seukuran ibu jari berwarna hitam dan hijau. Kadang-kadang, mawar hitam muncul, dan di waktu lain, mawar hijau. Mereka terus berubah. Ketika mawar hitam muncul, raungan iblis datang dari dalam manik-manik, dan ketika itu adalah mawar hijau, suara rendah malaikat terdengar dari manik-manik yang sama. Berkah dari dewa dan setan. Ketika dikonsumsi, ada peluang 50% untuk menerima berkat para dewa untuk memperoleh kehidupan kekal tanpa efek samping, dan tubuh akan berevolusi menjadi makhluk mitos. Ada juga peluang 50% untuk menerima berkat iblis untuk memperoleh kehidupan kekal dan berevolusi menjadi iblis. Efek tambahan, rendam manik-manik dalam air, dan air akan memiliki efek yang sama. Namun, tingkat keberhasilan akan berkurang menjadi 5%. Baik dikonsumsi secara langsung maupun tidak langsung, hanya pertama kali yang akan memberikan efek. Watson dapat merasakan energi suci dan jahat memasuki tubuhnya, keduanya benar-benar berbeda. Tidak peduli yang mana, energi itu sangat kuat. Meskipun dia berada di tingkat platinum, dia masih gemetar. Jika aku memakannya, berkat dewa dan iblis akan membangunkan makhluk mitos atau iblis. Tapi itu hanya salah satu. Dan jika aku memakannya, aku akan kehilangan manik itu. Namun, jika aku merendamnya dalam air, semua orang di seluruh gunung penciptaan dapat menggunakannya. Sekitar 5 dari 100 orang akan dapat menggunakannya dengan sukses. Sepertinya itu lebih bermanfaat. Lilith, menurut kesepakatan kita, item tingkat berlian puncak ini sekarang milikmu. Tampaknya merendam manik yang baru menyatu di dalam air adalah ide yang bagus. Itu dapat memungkinkan lebih banyak orang untuk mengembangkan bentuk mereka dan memperoleh kehidupan abadi. Namun, Watson tidak berencana untuk melakukannya karena mereka hanya boleh mengambilnya sekali seumur hidup. Dia tidak ingin lebih banyak orang mendapatkan kehidupan abadi, dia ingin semua orang memilikinya. Ekspresi Lilith dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika dia menerima manik yang dilemparkan Watson padanya. Itu adalah permata tingkat atas, itu adalah harta yang tak ternilai, tetapi Watson telah melemparkannya padanya dengan begitu saja. Dia mengatakan bahwa dia akan menawarkannya padanya, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Sebagai seorang budak, adalah tugasnya untuk melayani tuannya. Dia tidak akan meminta imbalan apapun. Sebaliknya, tindakan Watson telah melampaui ruang lingkup apa yang seharusnya dilakukan seorang tuan. Dia bersyukur untuk itu. Ini adalah item tingkat berlian puncak. Meskipun gunung penciptaan sudah dapat menghasilkan item tingkat berlian puncak masih yang pertama. Semua orang di aula merasa iri, beberapa bahkan membencinya, terutama Anna, yang bibirnya berkedut. Dia telah memberikan musim semi kehidupan kepada Watson sehingga dia bisa menyatukannya dan memberikan beberapa padanya setelah itu. Dia tidak berharap dia akan memberikannya kepada Lilith setelah penyatuan. Hatinya sakit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lilith, apa yang kau tunggu? Kenapa kau tidak memakannya? Aku bisa memberikannya kepada orang lain jika kau tidak menginginkannya. Watson tersenyum pada Lilith dan mendesaknya, dia mengabaikan orang-orang lain di sekitarnya. Lilith tersadar kembali, dan ekspresinya menjadi lebih bersemangat. Dia mengangkat manik-manik di tangannya yang gemetar dan berkata, "Ya, Tuan.
Kemudian dia memasukkan manik-manik itu ke dalam mulutnya. Lilith menutup matanya saat berkah dewa memasuki tubuhnya. Swoosh! Ada suara saat separuh tubuhnya memutih dan yang lainnya menghitam. Cahaya itu berubah menjadi pola-pola misterius yang menyebar di sepanjang kulitnya. Itu tampak seperti retakan di permukaan suatu benda. Detak jantungnya yang kuat mengguncang seluruh aula seolah-olah semacam monster yang mengerikan telah berkembang di dalam tubuhnya. Tubuh Lilith berubah menjadi hitam dan putih selama beberapa menit. Kemudian, kulit di tubuhnya terkelupas seperti jangkrik yang melepaskan cangkangnya. Kemudian, tubuh yang jauh lebih kecil muncul dari kulit yang rusak. Sulit untuk menggambarkan keindahan makhluk baru itu. 6. Sayap putih membentang di sepanjang punggung Lilith yang halus dan putih. Bulu-bulu di sayapnya menghalangi bagian-bagian vital tubuhnya, dan kulitnya samar-samar terlihat. Ekspresinya yang menawan tampak polos, dan mata serta rambutnya telah memutih. Cincin cahaya aneh telah muncul di atas kepalanya. Itu berganti-ganti antara terlihat dan tidak terlihat saat aura tingkat berlian yang kuat terpancar dari tubuhnya. Lilith menguap. 3 dari 6 sayap putih di punggungnya telah berubah menjadi hitam. Dia telah berubah dari seorang wanita dewasa berusia 20-an menjadi seorang gadis remaja. Wajahnya menawan dan murni pada saat yang sama, jantung seseorang akan berdetak lebih cepat ketika seseorang memandangnya. Dia memiliki peluang 50% untuk berevolusi menjadi makhluk mitos atau iblis setelah dia menerima berkat dewa dan iblis. Selain itu, dia adalah Baron Neraka. Orang bisa mengatakan dia adalah ras dewa dan iblis yang benar-benar baru. Selamat, Tuan. Baron Neraka, kekuatan Lilith telah meningkat. Malaikat jatuh tingkat berlian, Lilith. Malaikat dari ras malaikat jatuh tersihir oleh kekuatan iblis. Mereka memiliki garis keturunan malaikat dan iblis dan memiliki hidup yang kekal. Atribut, cahaya dan kegelapan. Kemampuan iblis, penyerapan mutlak menggunakan tanduk iblis untuk menyerap kekuatan hidup musuh, memungkinkan Anda menjadi lebih kuat dan musuh mati karena kelelahan penyiksaan 6 lengan, penyembuhan diri super, darah neraka mendidih, perlawanan fisik super, perlawanan sihir super, Raja Iblis, kelaparan. Menyeramkan, penyebaran sejuta penyakit, suara penghisap jiwa dari neraka, rekonstruksi daging dan darah, parasitisme kuat, pemanggilan turunnya neraka, sihir tingkat berlian yang memanggil proyeksi neraka dalam jarak tertentu. Kemampuan malaikat, refleksi mutlak menggunakan halo malaikat untuk memantulkan semua serangan terhadap diri sendiri, gerbang kerajaan dewa, sihir tingkat berlian untuk memanggil proyeksi Tuhan di kerajaan dewa, nyanyian rahmat dewa, meningkatkan status semua orang dan menggandakan kekuatan tempur semua orang, pesona ilahi, memanggil pedang suci tingkat berlian untuk membunuh musuh pemurnian, menghilangkan semua hal jahat raja malaikat, memungkinkan Anda untuk melampaui penalaran manusia dan secara signifikan meningkatkan pikiran dan kebijaksanaan Anda, roda takdir, sihir cahaya untuk membalikkan waktu hanya sekali, memungkinkan waktu untuk kembali ke setidaknya 1 jam yang lalu. Kemampuan tambahan, Super Berserk, Instant Burst, Body of Enchantment, God's Body, memungkinkan yang lain untuk memuja Anda dari lubuk hati mereka. Menakjubkan, Watson berseru ketika melihat karakteristik baru Lilith. Dulunya dia adalah elit tingkat berlian di puncaknya. Dia telah kembali ke puncaknya, dan dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, berkat-berkat dewa dan iblis. Watson menepis daftar kemampuan Lilith yang mengesankan. Penekanan utamanya adalah pada 2 keterampilan, penyerapan mutlak dan refleksi mutlak. Itu karena Lilith telah menguasai kedua bakat itu setelah mencapai tingkat berlian. Yang pertama dapat memantulkan semua serangan, sedangkan yang kedua dapat menyerap kemampuan musuh dan menggunakannya untuk meningkatkan diri. Itu adalah beberapa aturan yang ekstrim. Selain Golden Flash, Gunung Creation juga menampilkan elit tingkat berlian kedua, itu baru permulaan bagi Watson. Dia telah menggunakan pendekatan Antonio untuk memungkinkan Ana menyerap lebih banyak air dari mata air kehidupan dan menyatukannya dengan darah dan sumsum tulang di tubuh Lilith. Dia telah memungkinkan berkat dewa dan iblis untuk terus-menerus dihasilkan. Bayangkan jika semua orang di Gunung Creation telah mengonsumsi barang itu, pemandangan kebangkitan malaikat atau iblis akan sangat mengejutkan. Hati Watson dipenuhi dengan fantasi indah tentang masa depan. Tubuh Lilith berkelebat, dan jubah putih tipis muncul pada saat itu. Kemudian, dia membentangkan 6 sayapnya dan bergerak hati-hati ke sisi Watson, kakinya yang telanjang menyentuh udara. Dia menundukkan kepalanya dan berlutut dengan satu lutut. Hati Watson dipenuhi dengan fantasi indah tentang masa depan. Pada saat itu, tubuh Lilith berkelebat,
dan jubah putih tipis muncul. Kemudian, dia membentangkan 6 sayap di punggungnya dan berjalan menuju Watson dengan kakinya yang telanjang, dia berlutut dengan satu lutut. Terima kasih, Tuan, karena memberiku kekuatan. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu, jadi aku hanya bisa menawarkan tubuhku kepadamu, Tuan. Tolong, gunakan aku sesuka hatimu. Tidak perlu mengambil sumpah seperti itu. Lakukan apapun yang kamu inginkan, kamu bukan alat. Teruslah menjadi wakil kepala pelayan kota Blackmoon, seperti biasa. Watson membantu Lilith berdiri. Dia menatapnya dengan ekspresi hormat dan terima kasih. Dia mengangguk tanpa suara sebelum dia mundur ke samping tanpa sepatah kata pun. Kemudian, Watson melihat sekeliling aula. Mereka yang bertemu dengan tatapannya menelan ludah mereka. Ada harapan di mata mereka. Mereka penasaran tentang hal itu ketika mereka melihat kekuatan baru Lilith. Mereka telah mengundang Watson dengan janji daging naga dan bahan-bahan berharga lainnya. Namun, situasinya telah terbalik. Daging naga dan Phoenix itu tidak ada apa-apanya. Kalian semua telah melihatnya. Item yang aku ciptakan dapat meningkatkan level seseorang dan membawa mereka ke level yang lebih tinggi. Tetapi evolusi semacam itu bukan tanpa syarat. Kita hanya dapat menggunakan air dari Spring of Life. Jika kalian menginginkan item yang aku ciptakan, bawakan aku air dari air Spring of Life. Watson menggunakan aura tempurnya untuk memperkuat suaranya sehingga semua orang bisa mendengarnya. Meskipun dia memutuskan untuk membiarkan semua orang di Gunung Berevolusi, dia tidak berencana untuk melakukannya dalam jangka pendek. Mata air kehidupan tidaklah tak terbatas. Jika dia ingin mengubah 1 juta orang menjadi makhluk mistis, mata air kehidupan pasti akan habis. Peri, Vivian, yang Master Antonio tahu tidak akan setuju dengan itu, jadi dia memutuskan untuk melakukannya dengan lebih lambat. Dia bisa membiarkan mereka yang ada di aula perjamuan berevolusi terlebih dahulu. Cepat, buatlah permintaan untuk mendapatkan air dari mata air kehidupan. Sialan, aku sudah menggunakan permintaanku hari ini. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus meminjamnya dari orang lain? Begitu suara Watson jatuh, seluruh aula perjamuan meledak. Nona Anna, Anda mengatakan bahwa Anda mendapatkan air dari mata air kehidupan dengan bantuan tuanku. Tanya Watson sambil berjalan menuju wanita itu, dia mengabaikan kerumunan yang berisik. Dia telah memberikan berkat dewa dan iblis kepada Lilith, dan efeknya tidak buruk sama sekali. Dia siap untuk mendapatkan satu untuk dirinya dan keluarganya. Ya, Master Watson, jawab Anna buru-buru. Kemudian, dia mengajarkan Watson mantra yang diajarkan Antonio kepadanya. Setelah itu, dia berkata dengan ragu-ragu, Tuan Watson, aku sudah menghabiskan keinginanku hari ini untuk perjamuan. Aku juga ingin mendapatkan barang-barang yang kau buat. Nah, kau tahu, jangan khawatir, karena kau yang menyelenggarakan perjamuan dan mengajariku sihir, aku akan mengurus bagianmu dari mata air kehidupan. Watson menepuk dadanya dan berjanji padanya. Dia mulai menggunakan mantra yang diajarkan Anna kepadanya. Dia melafalkan nama Vivian dalam hatinya, dia merasa seolah-olah dia memiliki hubungan dengan sesuatu yang lain. Tiba-tiba, dia melihat hutan tak berujung di depannya, dan ada sebuah sumur di tengah hutan. Seorang gadis duduk di samping sumur seputih bulan, mengenakan pakaian yang dibuat dari daun. Tubuhnya lebih ramping daripada manusia. Dia tampak menyadari perhatian Watson. Gadis itu berbalik menghadapnya. Dia memiliki wajah yang sangat cantik. Jantung Watson berdebar-debar, dan kemudian penglihatan dalam pikirannya menghilang. Wuss, saat ia tersadar kembali, bola cairan hijau zamrud muncul di tangannya. Bola itu seukuran kepala manusia, 10 kali lebih besar dari kepala Anna. Bola itu terbungkus dalam lapisan elemen magis hijau zamrud yang sama, tetapi bola itu menghilang dengan cepat. Siapa gadis itu? Dia tampak seperti penjaga mata air kehidupan. Mungkinkah dia Nona Vivian? Watson tidak ragu-ragu. Dia mengambil botol air dari mata air kehidupan dan meminta Lilith untuk memberinya darah dan sumsum tulang untuk menciptakan berkat para dewa dan iblis seperti yang telah dilakukannya sebelumnya. Dia memiliki 10 berkat para dewa dan iblis di tangannya hanya dalam beberapa menit, yang dia bagikan kepada keluarganya dan Nona Anna. Edward, Anna, dan yang lainnya mengambil manik-manik itu tanpa ragu dan memakannya. Dalam sekejap, kulit di tubuh mereka menghilang. Sepasang sayap putih muncul, dan lingkaran cahaya muncul di atas kepala mereka. Aura suci yang pekat memenuhi seluruh aula.
Mereka berdua dipromosikan menjadi malaikat pada saat yang sama.